Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Saudara, orang Kristen banyak yang tidak memperhatikan puasa. Karena apa? Karena sukanya diwajibkan. Padahal puasa menurut iman Kristen adalah kebutuhan. Ada cerita di dalam Alkitab ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Ketika beban hidup makin berat, bahkan ketika sangat kritis kondisinya, maka orang-orang baru ingat kepada Tuhan. Semula mereka tidak ingat kepada Tuhan. Maka mereka baru ingat kepada Tuhan dan mereka baru mau bertobat. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Kita baru ingat puasa ketika kita berduka, ketika kita kehilangan, ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi penderitaan yang kuat, yang hebat. Saudara, harusnya tidak selalu begitu. Kita harus belajar untuk melatih diri kita, untuk memohon kekuatan kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Kita bertobat dan kita fokus kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Jangan sampai kita terpuruk, kita menghadapi penderitaan dan kesulitan, baru ingat Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca Alkitab tentang kisah ini. Kisah sebuah bangsa yang melupakan Tuhan. Dan akhirnya mereka bertobat, doa dan puasa. Setelah mereka terpuruk, terhimpit, bahkan sedang menghadapi persoalan yang berat. Saudaraku, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi dalam RHI kali ini dalam satu judul, puasa dalam kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita. Saudara, mengapa tema puasa untuk kebangunan rohani begitu penting? Pertama, kita sering lupa bahwa puasa itu kebutuhan. Lalu kita merasa tidak butuh, maunya yang diwajibkan gitu ya. Dua, puasa adalah cara untuk merendahkan diri, bertobat, dan fokus kepada Tuhan. Jadi kebangunan rohani baru bisa dibentuk kalau orang memiliki pertobatan, kerendahan hati, dan fokus kepada Tuhan. Mari kita membaca bagian dari kitab 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7. Saudara, kita baca ayat yang ke-3 dan ke-4. 1 Samuel 7 ayat 3 dan ke-4. Yang demikian sabdanya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saya ulang baca ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengah kamu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, demikian 1 Samuel 7 ayat yang ke-3. Ini cerita tentang umat pilihan yang tergencat, yang dijajah, yang dikalahkan, diancam oleh Filistin. Dan Samuel mengatakan
Penyebab kesengsaraan itu adalah karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka menyembah kepada Baal, kepada Asitoret, kepada ilah-ilah yang bukan Tuhan. Dan Tuhan menghukum mereka. Lalu di dalam ayat ini dikatakan, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Niat untuk kebangunan rohani terjadi. Pertobatan menjadi titik awal. Langkah teknis, konkret, menjauhkan Baal, dewa-dewa, dan Asitoret itu. Lalu hanya beribadah kepada Yahweh, kepada Tuhan. Kebangunan rohani selalu diawali dengan pertobatan, diteruskan dengan langkah konkret, dan ternyata belum cukup. Mari kita lihat ayat 5. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Niat, sesuatu yang dilakukan bagus, tapi itu harus ada penguat, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Doa. Dan itu tertulis di 1 Samuel 7 ayat 5. Lalu mereka kumpul. Apakah cukup pertobatan itu diawali dengan kebangunan rohani, dengan pertobatan dan dengan kerendahan hati? Apakah cukup kemudian didoakan? Tidak. Lihat ayat berikutnya. Di situ dikatakan apa? Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Pembaharuan, kebangunan rohani diawali dengan pertobatan. Diteruskan dengan langkah nyata, yaitu menjauhkan dewa-dewa dan beribadahnya kepada Tuhan. Dilambari dengan doa oleh Samuel, dalam ini pemimpin agama. Diteruskan dengan persekutuan pertobatan, di mana di situ ada pencurahan air. Kemudian dikatakan itu tentang pertobatan, yaitu dengan puasa. Saudara, saya mau katakan bahwa puasa itu menjadi disiplin rohani penting yang menguatkan otot-otot iman kita. Puasa menjadi disiplin rohani yang penting yang membuat kita lebih terarah kepada Allah. Pembaharuan, kebangunan rohani diawali dengan pertobatan, yes. Diteruskan dengan tindakan nyata, betul. Kemudian harus ada penguatan berkat Tuhan dengan doa, sangat tepat. Kemudian mereka bersekutu, yes. Dan yang terakhir, mereka beribadah dengan doa dan puasa. Saudara, maka kalau ibu bapak dan saudara menghadapi pergumulan dan persoalan yang berat, ya, kita menghadapi satu problem yang sangat berat, maka saat yang baik adalah berefleksi. Jangan-jangan memang aku terarah pada Baal dan Asitoret, bukan lagi kepada Tuhan. Artinya apa? Masih Kristen tapi arah hidupnya beda. Jadi harus berefleksi. Kalau sudah bertobat merendahkan diri, kemudian ada doa, fokus kepada Tuhan, bersekutu, dan nanti dilambari dengan puasa. Jadi puasa menjadi penguat doa kita. Puasa menjadi langkah iman konkret untuk kita fokus kepada Tuhan. Puasa menjadi sangat penting sebagai kebutuhan dan bukan pertobatan yang cetek, yang dangkal, tapi kebutuhan yang dilandasi oleh kesungguhan. Puasa kebutuhan, bukan kewajiban. Saudara, lewat kisah Samuel 1 Samuel 7 lengkapnya ayat 2-14,
kita menemukan satu kenyataan. Umat pilihan ketakutan, cemas, menderita, dan mereka meninggalkan fokus Baal dan Asytoret lalu kepada Tuhan. Nah, kalau saudara baca agak ngeri-ngeri sedikit nih, karena begitu mereka ada di Mispa, saudara, mereka sedang kumpul doa dan puasa, ya pasti lemes ya. Mereka sedang bertobat dan didoakan oleh Samuel. Oh, tiba-tiba musuhnya, yaitu orang-orang Filistin, mereka kumpul dan mereka berkata, oh mereka sudah kumpul di Mispa, sangat tepat kita untuk menghabisi mereka. Mereka menyerbu, saudara. Dan orang-orang milik Tuhan menjadi ketakutan. Mereka berkata di ayat berikutnya, saudara bisa temukan pada 1 Samuel 7 ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota. Orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang-orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Saudara, ciri khas dari pertobatan adalah kepercayaan kepada Allah yang dipulihkan, fokus kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi. Maka ketika ada orang Filistin bersiap menggempur, mereka bilang, tolong tetaplah berdoa, tetaplah minta pertolongan Tuhan. Dan saudara baca, begitu raja-raja kota itu menyerang, dikatakan ada guntur, ada intervensi Tuhan, dan bingunglah mereka. Lalu dengan mudah orang Filistin dikalahkan. Bahkan di situ kemenangan ada di pihak umat pilihan, sehingga mereka mengejar orang Filistin sampai hilir Betkar. Dan sejak saat itu orang-orang Filistin tidak berani masuk lagi ke wilayah orang-orang pilihan. Dan ada yang menarik. Kemudian Samuel ayat 12. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser. Ebenhaiser. Ebenhaiser katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara meyakini dan akhirnya terbukti Tuhan menolong, sehingga ada tugu yang dibuat Ebenhaiser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, saya mengajak untuk melihat catatan penting. Yang pertama, pertobatan yang sungguh-sungguh dikaitkan dengan pergumulan hidup yang konkret, melahirkan keyakinan yang kuat. 2. Keyakinan yang kuat karena pertobatan tertuju pada Allah terjadi dengan penuh kesungguhan. Sampai di sini dikatakan mereka memohon supaya Tuhan melepaskan. Keyakinan yang kuat itu akan mempengaruhi pola hidup dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, mereka menang. Yang ketiga, tidak hanya tanpa keraguan, keyakinan kuat-kuat, fokus pada Allah. Yang ketiga, mereka ketika berhasil mengingat Tuhan, sehingga ada tugu Ebenhaiser. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sudah sepantasnya, saudara, kita membuat kebangunan rohani dengan puasa, dan kita merasakan berkat Tuhan, dan kita tidak melupakan Tuhan. Saudara, sebagai hambanya, saya mengajak, ayo belajar untuk seperti umat pilihan. Bikin kebangunan rohani dengan doa dan puasa, fokus kepada Tuhan, yakin Tuhan menolong, termasuk di tengah pandemi dan macam-macam, dan Tuhan pasti menjawab doa kita. Pergumulan kesulitan kita akan menjadi beres karena kita percaya kepada Tuhan.
Sebagai hambanya saya mengajak, jangan ragu. Mari kita perbarui iman kita. Kita bikin bangun rohani dan doa puasa menjadi sarana. Yakinlah Tuhan menolong kita. Puji Tuhan.